perkenalan dari Bapak. Ya. Oke, baik. Saya Alfian Syahabudin, penghulu Kabupaten Lampung Cipayung, Jakarta Timur, yang ditugaskan memberikan paparan atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa kaitan dengan materi kuliah atau yang sedang dicarikan jawaban. Jawaban yang pertama mungkin kalau kalian masih sendiri, jawabannya kalian jomblo itu prihatin. Ya, bicara tentang nikah, kamu belum nikah tapi bicara tentang problematika pasca nikah. Oh iya, jauh kepikirannya ke depan. Tapi nikah itu intinya don't worry be happy. Starting the question. Sebenarnya pasca pernikahan itu apa sih, Pak? Pasca itu pasca, setelah. Kalau Nikah berarti setelah nikah. Setelah nikah. Nikahnya itu kita artikan nikahnya, anggaplah pernikahan di KUA ya resmi ya. Kan ada nikah juga yang undercover, nikah siri. Anyway, bahwa pas nikah itu pasti ada dua orang, dua pribadi yang berbeda kemudian menyatu di dalam satu ikatan. Perdatanya pernikahan dicatatkannya di KUA, untuk orang Islam dan non Muslim dicatatkannya di catatan sipil. Nah, kalau bicara tentang pasca nikah berarti biasanya berbicara tentang hak dan kewajiban. Mungkin juga di situ ada problem karena perjalanan menikah itu kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Lagunya adalah Welcome to the Jungle. Cita-citanya kan take me down to the paradise city. Welcome to my paradise. Tapi kan tidak selalu fakta tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Tapi anyway, kamu harus siap, siapapun kalau sudah menikah menghadapi apa yang akan terjadi setelah nikah. Setelah nikah yang terjadi yang pertama adalah tentu kehalalan, kedua ikatan, to become one, dua menjadi satu. Nah, secara psikologis waktu awal pranikah, waktu dating gitu, biasanya ada perfeksi. Semua menutupi atau kekurangan dianggapnya perfect aja kan gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya saya di dunia kerja itu biasanya kan ada yang suka cinlok di kerjaan gitu, jadi kayak gimana ya, perselingkuhan lah istilahnya. Oh ya. mungkin yang ditawarin laki-laki itu. Perempuan juga. Iya, perempuan juga sama. Karena kan ada selingkuh yang pas break lunch. Kalau selingkuh dinner ketahuan karena istri. Tapi kalau break lunch kan gitu dia pergi break lunch selesai belum lagi kan ada gitu kan. Nah, ayah namanya kalau semakin cerdas orang kan pasti ada strategi. Yang penting ada niat. Kan? Iya, ada niat. Nah, oke. Potensi kamu selingkuh dan tidak selingkuh itu 50-50. Ya, kemungkinan seperti itu. Potensi kamu setia dan tidak setia itu juga 50-50. Nanti tergantung dengan kamu. Ya kalau godain kamu nasar, kamu nggak mau kali kan gitu. Nasar KDI kan nggak mau kan. Nah, tapi kalau yang godainnya Ernest Prakasa mungkin kamu mau. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalau terjadinya selingkuh itu tadi ya, itu satu kalau saya lihat itu awalnya bisa jadi dari sistem hormon ya. Jadi ada daya tekan, kan ada hormon oksitosin, ada hormon dopamin ya kan. Jadi yang mempengaruhi kebahagiaan kita gitu ya kan. Ada hormon kortisol yang bikin kita stres. Oke. Sama dia lagi berantem sama dia lagi gitu ya kan. Kemudian kerja ada segala macam. Kayaknya capek ya. Maybe santai. Kemudian kamu menginginkan ada sebuah fase yang dulu pernah kamu rasakan, fase euforia cinta. Nah makanya ketika oksitosin itu ternyata nggak muncul dari kamu, dari pasangan gitu, nggak ada, ketemu pasangan malah berantem mulu, kortisol yang muncul, maka dia akan mencari objek yang bisa menghasilkan hormon yang menyamankan dirinya. Maka kemudian dia ada, mendingan lihat ya, kalau posisi handphone suami kamu begini itu lebih aman dari main game. Iya benar. vertikal lebih Membahayakan. daripada yang horizontal itu wasting time. Cuman kamu harus paham, diamin 15 menit kan satu fase kurang lebih gitu kan. Kan. Nah, jadi tadi kalaupun jadi sistem itu gitu loh. Karena kemudian kenapa kamu sama seseorang itu nyaman? Karena otak kamu dipengaruhi oleh kenyamanan, ada ketertarikan, ada kenyamanan. Ketika masih di comfort zone, aku lanjutin.
Kalau kemudian menjadi stresor gitu yang menjadi penyebab besar, enggak, kita tidak ke situ. Hanya menjadi kewajiban saja. Nah itu emang salah satu problem yang lagi marak di situ. Yang kedua kan semuanya itu karena iseng ya. Iseng pun juga nggak cewek nggak cowok ya kan, dia kan punya media semua yang bisa dipakai semua orang. Yang gitu. Jadi gitu bro. Jadi fase pernikahan itu fase sebuah masa berperi ke rumah tanggaan yang lebih lurus, ada problem, ada gelombang. Itu yang penting ada gelombang. Bahkan makanya pernikahan sering disebut dengan kata sakinah. Sakinah itu sapinah, bahtera. Bahtera itu perlu kekompakan. Dan kamu sadar tujuan, maybe kamu kadang-kadang nggak tahu tujuan juga mau kemana, mengikuti arus laut kemana pun mau berjalan, yang penting together forever, tenggelam bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi kalau punya salah satu meninggal, misalnya kan, anggap aja kamu Jack Dawson di Titanic dan dia Ross dokternya gitu. Pak, saya mau nanya Pak. Okay. Kalau misalnya nanti nih pas udah nikah, kan saya kerja, terus misal saya mau ngasih uang ke orang tua saya tanpa pengetahuan suami, terus pas suami tahu tuh dia jadi marah gitu Pak. That's Padahal kan kayak, nih saya kerja nih uang saya sendiri, saya mau ngasih ke orang tua saya. opening di dalam manajemen keuangan, karena bagaimanapun dia adalah bagian dari hidup, top apa. Jadi satu, jangan sampai ada karakter assassination. Jadi gini, ketika kamu kasih ke orang tua kamu sampai bilang kok dari kamu, jangan ketahuan ya, artinya kamu sedang membunuh karakter suamimu, seolah-olah AAmu itu pelit. Sebaiknya pun begitu. Makanya kalau kita mau mundur, silakan gunakan sistem cross. Ketika memberikan kepada keluarga laki-laki, tangan perempuanmu yang isi. Kalau kepada keluarga perempuan, tanganmu yang ngasih. Jadi ada pengembangan di situ. Even misalnya kecuali dengan case tertentu kamu memberikan more to give itu your money, it's okay. Itu kamu nggak bilang it's okay. Hanya biasanya bukan masalah uangnya sih, masalah nggak bilangnya kan itu yang disoalkan. Jadi kalau dari awal sudah ada keterbukaan, maka yang namanya seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan, sorry ya. Cuman yang dari awal janjikan kita manajemen rumah tangganya kayak gini. Kamu ke keluarga yang ngomong. Walaupun emang uangmu. Kan sering cewek ditanya begitu. Uangku. Uangnya suamimu, uangku. Terus kamu istri apa perampok? Enggak kok, dia nih suami juga kok saya nitip doang Pak, katanya kan masih 4 juta, dia minta buat ongkos saja sebulan 1,5 juta, buat ini saya cuma titipan doang Pak, ada juga yang begitu kan. Ya itu kalau pertanyaannya begitu, makanya open manajemen dari awal, karena insya Allah itu akan bisa menenangkan semua pihak. Terus Pak, kalau misalnya nih kayak pasti kan ada aja tuh ribut di dalam rumah tangga, terus kayak salah satunya nih antara suami atau si istrinya kayak ngucap ya udah cerai aja gitu mulu Pak. Ya itu gini loh, kenapa Nabi Adam ketika diturunkan sama Hawa katanya pindah beda tempatnya, karena itu kalau lagi problem get out aja tuh. Laki-laki tuh suka ngangin. Laki-laki tuh kalau lagi problem pengennya satu, dia ingin menahan emosinya supaya tidak terjadi kekerasan, karena dia bukan otaknya kerja, otot yang kekerasan. Dia bisa mengeluar, dia sering keluar. Perempuan maunya ketika berantem itu suaminya jangan keluar, dia harus marah dengan cemberutnya dia dan segala macam. Kan gitu perempuan. Artinya kalau seperti itu semua pihak harus bisa menahan diri untuk keluar. Nah emang ada yang bocor sih gitu kan. Nah biasanya laki-laki itu bocor karena laki-laki otaknya bukan otak komunikasi gitu. Kamu kalau debat sama suami kamu tuh lama-lama nadanya tinggi, karena dia nggak bisa otak banyak ngomong itu nggak bisa laki-laki itu, makanya disini keluar untuk itu. Kalau kebanyakan bacot dari kebanyakan ngomong dari istrinya, maka sering jadi udah kita pisah aja, karena suami udah nggak sanggup, bukan dengan rumah tangganya, tapi omongan tentang rumah tangganya. Aku capek sama kamu, ya udah kalau capek udah sono. Kan begitu. Sebenarnya ketika dibilang sudah capek, bukan capek-capek banget gitu loh, cuma dia pengen didengerin. Perempuan nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaannya sehingga secara kosakata salah dan dipahami oleh laki-laki secara letterlocks gitu loh. Jadi kalau istri itu pulang saya sama orang tua saya, oke jangan bawa ke rumah orang tuanya, bawa ke PGC. Banja. Ya akan sampai pilihan Keramat Jati parkirnya iya ya dialamin ya. Enggak, bisa di basement ya. Oh iya bisa di basement. Banyak itu. Kalau makan doang situ green teras. Nah kalau kayak talak gitu kan kayak misalnya Ada berapa talak Pak? ada beberapa talak gitu. Banyak.
kan kalau kata orang 3 ya. kalau udah 3 kali talak gitu berarti emang udah cerai gitu. Ya itu benar. Jika lagi mau beda Apa orang gimana? baru bisa. Kalau mau dirujuk, kalau mau rujuk lagi. Nikah yang dianggap resmi oleh negara, cerai yang dianggap resmi oleh negara itu adalah cerai yang di depan pengadilan. Catat. Oke. Hanya di dalam pandangan kehidupan beragama kita, yang namanya cerai itu bisa jadi berdasarkan ucapan. Kalau kamu nanya ustadz segala macam kan, ustadz ceraiin kamu, itu namanya talak sori. Talak sori itu talak yang jelas kamu ucapkan buat kamu. Oke jadi. Kemudian juga ada yang talak yang kinayah. Udah kamu pulang aja ke orang tua, saya anterin ke orang tua. Anterin nggak ngomong talak sih, cuma waktu nganterin sama suruh pulang itu artinya kan sama aja. Iya, sama. Itu kan kinayah namanya, itu kiasan. Kalau kamu niat untuk menceraikan dia, berarti kalian itu jatuh talak. Nah, jadi jatuh talak itu belum berarti kamu langsung haram, enggak. Kalau kamu saya ceraiin kamu, terus kamu pengen pulang atau kamu pengennya nggak satu-satu, nggak bisa begitu. Maksudnya ada masa iddah setelah talak itu selama kurang lebih 3 bulan. Nah, nanti itu namanya masa iddah. Masa iddah itu berarti tidak adanya masa tidak indah kan gitu. N-nya hilang jadi nggak enak kan. Nah, jadi kalau 3 kali misalnya gini, saya talak kamu, kayak cuma baikan lagi ini gitu kan. Sorry, berarti talak 1 udah jatuh. Berantem lagi, ngomong lagi talak 2 jatuh. Balikan lagi, talak 3 jatuh, maka forever harus dengan orang lain untuk menikah. Itu namanya talak bain. Ya, talak bain. Talak bain artinya adalah yang penting bagaimana kesiapan diri kita sendiri yang kemudian terjebak di dalam rasa. Kan Tuhan memberikan rasa cinta. Mungkin kata orang lain kamu nggak cocok sama yang itu, kata orang lain, tapi kamu bucin sama dia, salah siapa? Terus yang kamu yang akan jalanin kan kayak gitu itu kesiapan. Terus ada yang disebut dengan hidup itu faktisitas kok. Maunya begini tapi nyatanya perjalanan beda, iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, namanya juga hidup, kita nggak tahu takdir kan. Iya. Ya. Kalau misalnya kriteria dari depan ya silakan aja. Hanya itu kan hanya bagian dari cerita. Nextnya akan berbeda. Kamu perlu pasangan ya. Setelah punya pasangan, pengen dinikahin. Setelah dinikahin, pengen punya rumah. Punya rumah, interiornya bagus. Punya rumah lagi. Udah punya rumah lagi, pengennya apa? Jadi gitu terus. Kemudian kita akan begitu. Setelah kamu merasa bahagia sama dia, emang begitu aja? Enggak, aku akan level kemudian aku. Di level kedua kamu gagal apa enggak? Itu yang membuat masalah. Kalau kamu setelah sukses memenuhi keinginan, di situ ada kesenangan. Di situ ada pintunya tinggal membuka kebahagiaan. Sip. Mantap.